Kadang-kadang tabel-tabel frekuensi hasil sensus penduduk dijumpai kategori yang tidak terjawab atau not state. Jadi distribusi penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin biasanya. Kemudian kelompok-kelompok yang tidak terjawab tersebut dapat disebarkan ke kelompok-kelompok lainnya dengan menggunakan teknik prorating ya, atau sering dikenal dengan perapian hasil sensus. Nah, apa itu teknik prorating? Teknik prorating merupakan tindakan mendistribusikan penduduk yang tak terjawab atau non-state ke dalam struktur umur yang ada, gitu ya. Baik mulai dari 0 sampai 4, 5 dan seterusnya. Nah, prorating ini dapat dikerjakan dengan dua cara. Yang pertama, mengalihkan masing-masing kelompok penduduk dengan suatu faktor pengali atau K. Kemudian kedua, jumlah kelompok umur tertentu ditambahkan dengan hasil perkalian proporsi jumlah penduduk kelompok umur tersebut dengan seluruh penduduk dikalikan dengan jumlah penduduk non-state. Oke, sebagai latihan, berikut contoh tabel jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin yang memiliki data tak terjawab. Kemudian, lakukan teknik prorating untuk melakukan perapian data penduduk tersebut. Nah, sekarang kita akan menghitung prorating menggunakan aplikasi Excel. Ini rumus yang akan kita gunakan, bahwa prorating dikerjakan dengan dua cara. Pertama, mengalihkan masing-masing kelompok penduduk menurut umur dengan faktor pengali K yang dapat dicari dengan rumus. K sama dengan jumlah seluruh penduduk dibagi dengan jumlah seluruh penduduk dikurang NS. Jadi ini nanti kita akan kalikan dengan masing-masing kelompok umur, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian cara kedua, jumlah penduduk kelompok umur tertentu. Nah, tertentu itu misalnya masing-masing ini ya, 0 sampai 4 atau 5 sampai 9 dan seterusnya, ditambah dengan hasil perkalian proporsi penduduk kelompok umur ya, kelompok umur tertentu dengan jumlah seluruh penduduk dengan jumlah penduduk non-state yang tidak terjawab. Oke, kita akan hitung dengan cara pertama. Nah, kita hitung dulu nilai K ya. Kita cari K untuk masing-masing jenis kelamin, karena ini jumlah penduduknya itu dibagi berdasarkan jenis kelamin. Maka kita cari di sini misalnya K untuk, nah ini tadi sama dengan jumlah seluruh penduduk ya. K itu jumlah seluruh penduduk, tapi dalam hal ini jumlah penduduk laki-laki. Karena nanti kita akan masing-masing hitung ya. Ini dibagi dengan jumlah penduduk dikurangi. Nah, ini jumlah penduduk yang tidak menjawab. Ini kita boleh kasih kurung ya. Kurung. Nah, dapat seperti ini, 1,0025 4 digit. Ya, kita biarkan saja dulu ya desimalnya. Kemudian untuk yang perempuan sama ya. Jadi jumlah seluruhnya dibagi jumlah penduduk seluruh dikurang not state atau tidak menjawab. Ini bagian yang bawah kita kasih kurung. Nah, kemudian untuk kemudian kita akan hitung ya untuk masing-masing. Nah, ini kita persiapkan dulu kolom ya untuk setelah prorating ya. Jadi insert kolom di sini juga ya. Nah, ini kita ini kan jumlah penduduk ya, jumlah penduduk laki-laki. Nah, ini berarti jumlah laki-laki setelah prorating. Nah, di sini kita kopikan saja. Kita persiapkan dulu kolomnya.
Ini jumlah penduduk perempuan setelah prorating. Nah, ini kita ganti dengan perempuan. Jadi ini ya. Jangan simbol. Ini kok jadi diganti simbol. Times New Romance. Perempuan. Nah, setelah prorating. Nah, di sini berarti tadi rumusnya masing-masing ya, mengalihkan masing-masing kelompok penduduk menurut umur. Nah, ini ya, menurut umur ini dengan faktor K. Nah, ini kita lihat. Berarti ini sama dengan di kelompok umur 04. Nilai ini pada kelompok 4 dikali nilai K di bawah. K untuk laki-laki ini ya. Nah, kita kalikan. Nah, hasilnya adalah 141.214. Jadi ada penambahan jumlah penduduk. Jadi tadinya 140.868 menjadi 141.214. Nah, demikian seterusnya untuk setiap kelompok umur. Kelompok umur 5-9, kelompok umur 10-14 dan seterusnya. Nah, ini kita bisa kalikan, tapi karena ini faktor pengalinya pada sel yang tetap, nah ini kita bisa kasih, ini kan D35 ini di bawah itu nilai K ya, dan itu pada sel yang tetap. Nah, semuanya akan dikalikan dengan sel tetap. Untuk kita copy biar supaya tetap, kita kasih tanda $, ya. Di antara D-nya ini kita kasih $. Nah, ini tinggal kita copy, kemudian kita pastekan sampai dengan kelompok 75 atau lebih. Nah, seperti ini. Nah, sekarang coba kita jumlah apa nilainya sama ya. Jadi ini sama dengan sum buka kurung di atas sampai dengan oke, nilainya sama. Jadi nilai yang tidak terjawab ini sudah secara proporsional terbagi ke semua. Jadi ini merupakan salah satu teknik perapian penduduk dengan menggunakan teknik prorating dengan cara pertama tadi ya. Kemudian kita lakukan hal yang sama dengan kelompok umur pada jenis kelamin perempuan. Nah, ini berarti nilai ini kita kalikan dengan K dari jenis perempuan ya, ini dia. Nah, ini hasilnya kita kasih ini dulu ya. Nah, kemudian dengan cara yang sama untuk berikutnya. Ya, ini kita kasih separator. Kita kasih separator ya biar lebih mudah membacanya. Number. Nah, ini separator tanpa desimal ya, karena ini jumlah penduduk. Oke, jadi asalnya 133.439 menjadi meningkat ya, jadi 134.060. Itu setelah prorating, setelah dikalikan dengan faktor K tadi ya. Dengan cara yang sama kita lakukan untuk sel-sel berikutnya atau kelompok umur yang lain. Nah, ini tinggal kita copy paste. Oh, tapi sebelumnya kita tandai dulu ya. Kita tandai dulu karena ini kan faktor pengalinya itu tetap di G35. Nah, karena itu biar supaya dia tidak berubah, kita kasih tanda $.
di antara G ini. Nah, kita tinggal kalikan, copy, kemudian paste. Nah, ini kita tinggal jumlahkan ya, apakah nilainya sama. Harus sama nilainya ya, harus sama dengan jumlah keseluruhan. Oke, nilainya sudah sama ya. Nah, ini adalah cara yang pertama melakukan prorating. Bagaimana dengan cara kedua misalnya? Nah, ini kita tambahkan sel lagi untuk menghitung yang kedua, insert column. Nah, ini nanti kita copy ya untuk cara yang kedua. Untuk menggunakan cara yang kedua, mana yang sebenarnya lebih mendekati pada ukuran yang sebenarnya ya. Ini kita dulu tabel dan separator ya. Nomor ini kasih separator tapi tanpa desimal karena dia jumlah. Oke, nah cara kedua kita copy kembali, tapi ini cara yang kedua ya. Jadi ini kalau ini kita kasih aja satu, ini menurut metode yang pertama tadi kan ada dua cara, ini menurut. Nah, kita lihat nanti perbandingannya apakah sama persis atau nah ini hurufnya kita samakan ya. Kita pakainya Times Romans. Times Romans 12 biar sama. Ini masih kali. Oke, ini dirubah dulu biar tampilannya sama. Tadi Times Romans 12. Oke, sekarang kita mulai dengan cara yang kedua ya. Cara yang kedua, rumusnya tadi gimana? Jumlah penduduk kelompok umur tertentu ditambah ya hasil perkalian proporsi penduduk kelompok umur tertentu tadi dengan jumlah keseluruhan dikali dengan penduduk state. Oke, ini kita jadi ini sama dengan jumlah penduduk ini ya, jumlah penduduk kelompok umur tertentu ini ditambah ya, ditambah. Nah, ini kita pakai dalam kurung. Jumlah penduduk umur kelompok tertentu dibagi total. Nah, ini ya. Kemudian dikali jumlah penduduk tidak terjawab atau mesti. Nah, jumlahnya di sini 141.213. Nah, ini sebenarnya kita bisa copy paste ke bawah, tapi sebelumnya karena faktor tadi pembagian jumlah keseluruhan penduduk itu tetap selnya, kemudian juga jumlah penduduk tidak menjawab juga tetap. Nah, ini kita beri dolar ya, biar supaya dia tidak berubah ketika kita copy paste. Dan yang di 32 ini juga. Nah, ini kemudian kita copy dan kita paste.
sampai di sini. Sudah ada hasilnya, tinggal kita jumlah. Sebenarnya kita penjumlahannya bisa copy dari sini ya, copy di sini, paste. Nah, kita lihat nilainya tidak sama persis dengan nilai sebelumnya ya. Kalau cara pertama itu sama, 1.281.945, sama dengan ini ya. Jadi ini benar-benar terbagi secara proporsional ke semua kelompok umur. Tapi ini 937. Jadi nilainya tidak sama persis. Nah, coba kita coba. Jadi ini sebenarnya ini lebih tepat ya, nilainya sama persis cara pertama. Kemudian kita lakukan juga untuk cara kedua. Ini cara kedua untuk kelompok yang perempuan. Jadi kelompok umur tertentu ditambah, nah kita kasih dalam kurung, jumlah penduduk kelompok umur tertentu dibagi dengan jumlah penduduk perempuan secara keseluruhan dikali dengan jumlah penduduk tidak menjawab. Salah, harus yang dalam kurung ini, kemudian nah ini ya. Jadi awalnya nilainya 133.436 menjadi 134.57. Nah, ini kita bisa copy paste, tapi sebelumnya biar supaya nilai tidak berubah, kita kasih dolar dulu pada H33 dan H32. Nah, kemudian ini kita copy paste ke sini. Nah, ini kita copy paste untuk menjumlahkannya. Nah, ini juga hasilnya lebih kecil ya, lebih kecil daripada nilai yang sebenarnya. Jadi cara pertama itu lebih tepat ya untuk ini, karena sama persis nilainya. Jadi seperti itu menghitungnya. Jadi ini cara pertama, ini hasil dari cara pertama, karena tadi ada dua cara melakukan teknik prorating atau perapian penduduk, dan ini cara kedua. Tapi sebenarnya yang paling nilainya sama persis itu adalah cara pertama. Setelah dijumlah, jadi tidak ada nilai yang hilang gitu ya. Coba dulu. Demikian cara menghitung prorating pada tabel hasil sensus yang ada kelompok umur yang tidak menjawab ya. Jadi ada nilai yang tidak menjawab, sehingga ini perlu disebar pada kelompok tertentu. Selamat mencoba. Terima kasih.